Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa ma lidh-dhalimin min hamim wa la syafi'in yuta'. Wa qala aidan wa la tarkanu ilal ladzina dzalamu fatamassakumun nar. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ittaqudz dzulma fa innadz dzulma dzulumatun yaumal qiyamah wattaqus syuhha fa innash syuhha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum au kama qala alaihi salatu wassalam. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala masih memilih kita di antara sekian banyak hambanya, kita dipilih untuk taat kepada Allah taala, untuk menghambakan diri kepada Allah Ta'ala, untuk menunaikan kewajiban Allah Ta'ala, dan kita menambahkan waktu kita untuk sama-sama iktikaf, sama-sama mempelajari agamanya Allah Ta'ala, yang mana orang yang berjalan menuju majlis ilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudahkan langkahnya menuju ke surga. Semoga langkah kita ini menjadikan asbab mudahnya langkah kita nanti menuju ke surganya Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya khususnya nanti di yaumil uzma. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Ta'ala, kita akan melanjutkan pembahasan hadis qudsi nomor 58 halaman 351. Bismillahirrahmanirrahim. Wujubun nasril madlum, wajib menolong orang yang teraniaya. Allah Ta'ala telah berfirman dalam hadis qudsi, wa izzati wa jalali la antaqimanna minadz zalimi fi ajilihi wa ajilihi wala antaqimanna mimman ra'a madluman faqadara ayyang surahu falam yaf'al. Demi kemuliaan dan juga keagunganku, pasti akan kubalas si penganiaya cepat atau lambat, dan pasti akan kubalas orang yang melihat seseorang yang teraniaya tetapi ia tidak menolongnya padahal ia mampu melakukannya. Demi kemuliaan dan keagunganku, pasti akan aku balas si penganiaya cepat atau lambat, dan pasti akan kubalas orang yang melihat seseorang yang teraniaya tetapi ia tidak menolongnya padahal ia mampu melakukannya. Hadis qudsi riwayat Imam Tabarani dalam kitabnya Al-Kabir dan juga Ausat yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi hukum menolong orang yang dizalimi ini wajib. Bahkan dalam satu hadis
Nabi memerintahkan kita bukan hanya menolong orang yang dizalimi, tetapi menolong orang yang zalim. Dalam hadis Nabi mengatakan, unsur ibadallah zaliman kanu au madluman. Tolonglah hamba-hambanya Allah, sama juga dia berbuat zalim atau orang yang dizalimi. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, hadzal madlum wa kaifa zalim? Ya Rasulullah, kalau menolong orang yang dizalimi ini mudah, bagaimana menolong orang yang menzalimi atau yang berbuat zalim? Maka Nabi mengatakan, orang yang mencegah orang dari berbuat zalim itu adalah orang yang menolong orang yang berbuat zalim. Apa itu zalim? Di sini dikatakan zalim secara bahasa adalah wad'u syai' fi ghairi mahallihi, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini adalah zalim. Tetapi zalim yang dimaksudkan di dalam kebanyakan hadis ataupun ayat Al-Quran itu adalah secara syar'i. Apa itu zalim secara syar'i? At-tasarrufu fi haqqil ghair bi ghairi haqqin, menggunakan atau menasarufkan haknya orang lain dengan tanpa hak. Orang punya barang kita ghosab, ini namanya zalim. Orang punya barang kita curi, naudzubillah, ini juga namanya zalim. Apa bedanya mencuri dengan menggosok? Kadang-kadang orang itu berpikiran bahwasanya namanya gosok itu menggunakan barang orang lain tanpa izin. Bukan hanya menggunakan barang orang lain tanpa izin. Yang namanya gosok itu sama seperti mencuri, hanya kalau gosok itu tidak ada pada simpanan. Jadi barangnya di luar, kemudian sandalnya diambil, ini namanya ghosab. Sandal, sepatu sepeda motor ditaruh di luar, kemudian diambil, ini namanya ghosab. Tapi kalau sudah dimasukkan di rumah, dikunci, kok kemudian diambil, ini namanya mencuri. Nah, yang ada hukum potong tangan dalam hukum Islam itu adalah mencuri. Makanya kalau ada orang naruh sepeda motor di depan kemudian dicuri orang, kok kemudian yang mengambil dibunuh, dimati di masa bareng-bareng sampai mati, ini dosa besar, Pak. Bukan yang mencuri, yang membunuh ini yang dosa besar. Maka ini adalah yang namanya zalim itu adalah at-tasarruf fi haqqil ghair bi ghairi haqqin au mujawazatil haqq, atau menggunakan hak dengan melewati batas. Yang namanya berlebihan itu zalim. Makan satu piring cukup, kok makan 3 piring, akhirnya nggak kuat bangun, ini zalim. Dia menzalimi dirinya. Zalim yang paling besar itu adalah syirik. Allah Ta'ala berfirman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan ini adalah zalim yang agung. Kenapa kok syirik dinamakan kezaliman yang paling besar? Bagaimana tidak, kita semua diberikan oleh Allah Ta'ala. Kita hidup dihidupkan Allah, kita ada diadakan Allah, kita hidup di bumi Allah, kita diberi rizki oleh Allah. Setiap hari Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita, kok malah ada orang yang mensyarikatkan Allah, menyakiti Allah. Makanya itu termasuk syirik yang paling besar. Nah, kezaliman yang paling sering kita kerjakan ini adalah pertama, kita zalim kepada diri kita. Orang yang maksiat ini sebenarnya sedang menzalimi dirinya. Orang maksiat itu menzalimi dirinya. Kenapa? Karena Allah Ta'ala memberikan nikmat kepada kita ini untuk syukur kepada Allah.
Allah Ta'ala memberikan nikmat kepada kita ini untuk taat kepada Allah, malah digunakan untuk maksiat kepada Allah, maka dia termasuk orang yang zalim. Makanya termasuk salah satu doanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Rabbi inni dzalamtu nafsi dzulman katsira. Dalam satu riwayat dzalamtu nafsi dzulman kabira. Ya Allah, sesungguhnya aku mendolimi pada diriku dengan dolim yang besar. Dalam satu riwayat dengan dolim yang banyak. Setiap hari kita mendolimi diri kita. Makanya kalau kewajiban hanya menolong orang yang didolimi saja, maka kita tidak akan mencegah diri kita dari berbuat zalim. Bahkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita doa, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita mengakui kita ini zalim. Walaupun doa itu diajarkan oleh Allah Ta'ala kepada siapa? Kepada Rasulullah. Rasulullah saja dikatakan diajarkan doa Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana. Padahal Nabi nggak pernah maksiat, Pak. Nabi Yunus alaihissalatu wassalam ketika di perut ikan, apa yang beliau sampaikan kepada Allah Ta'ala? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Jadi para nabi mereka mengaku dirinya orang yang zalim. Para nabi merasa dirinya orang yang zalim. Sahabat-sahabat besar merasa dirinya banyak berbuat zalim, berbuat aniaya terhadap dirinya sendiri. Nah terus kita ini kok kadang-kadang tidak merasa. Makanya kalau tidak merasa, akhirnya kita tidak pernah mencegah diri kita dari perbuatan zalim. Kita tidak mencegah diri kita dari maksiat. Padahal kita zalim dengan mata kita, kita zalim dengan telinga kita zalim dengan mulut kita zalim dengan mata kita zalim dengan hati kita. Anggota badan kita ini kita banyak berbuat zalim. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma lidzalimina min hamimin wala syafi'in yuta. Surat Al-Mu'min ayat 18. Orang yang zalim tidak mempunyai teman setia ataupun penolong yang diterima syafaatnya. Jadi orang yang zalim itu kadang-kadang banyak kedzaliman yang kita tidak terasa, bukan kadang-kadang. Makanya di sini dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa izzati wa jalali la antaqimanna minadz zalim. Sungguh niki lamnya lam taukid, nunnya nun taukid. Ayat Al-Qur'an ataupun hadis ketika ada lam taukid, nun taukid itu setingkat dengan sumpah. Kenapa kok kadang-kadang Allah Ta'ala menggunakan bahasa sumpah seperti itu? Karena Allah Ta'ala maha tahu bahwasanya umat ini akan melalaikan, akan menyia-nyiakan. Contohnya apa? Contohnya Allah Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum. La in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur, maka sungguh aku akan menambahkan. Ada lam taukid, ada nun taukid. Itu sama seperti orang mengatakan wallahi, setingkat dengan sumpah. Niki. Tapi yaitu tadi, setiap ayat yang Allah Ta'ala menyampaikan dengan setingkat sumpah, biasanya manusia itu kurang begitu perhatian. Wa izzati wa jalali, bahkan Allah Ta'ala sebelumnya sudah bersumpah dulu, demi kemuliaanku, demi keagunganku, la antaqimanna, sungguh aku akan membalas minadz zalim, dari orang yang zalim, fi ajilihi wa ajilih, baik ajil yakni sekarang ataupun ajil nanti di akhirat. Niki. Sekarang yakni di dunia ataupun nanti di akhirat. Orang yang zalim mesti akan mendapatkan balasan. Niki. Sifat halimnya Allah Ta'ala, manusia ketika maksiat tidak langsung diberikan azab oleh Allah Ta'ala.
Allah Subhanahu wa taala menunda azabnya. Seandainya manusia itu kok begitu maksiat langsung diadab oleh Allah taala, maka kita ini hancur, Pak. Habis. Tetapi Allah taala punya sifat Al-Halim. Allah taala punya sifat bijaksana. Ketika seseorang ini kok maksiat, ketika seseorang ini berbuat zalim, maka Allah taala menunggu kapan dia akan tobat, kapan dia akan tobat. Ketika dia taubat, maka Allah taala. Nah, zalim ini pun ada dua. Ada kalanya zalim kepada Allah taala seperti tadi berbuat syirik, seperti tadi maksiat kepada Allah taala. Orang tidak sholat ini zalim kepada Allah taala. Orang tidak puasa ini zalim kepada Allah taala. Orang maksiat ini zalim kepada Allah taala. Tetapi ada juga yang zalim kepada manusia. Nah, kalau zalim kepada Allah taala, maka cukup kita bertaubat kepada Allah, sungguh-sungguh tidak mengulangi. Dalam bab taubat Riyadhus Shalihin dikatakan ada 3 syarat di sana ketika orang itu mau bertaubat. Niat sungguh-sungguh tidak mengulangi, menyesali apa yang dia kerjakan, dan beristighfar kepada Allah taala. Ini selesai. Tapi kalau berbuat zalim kepada orang lain, masih ada satu lagi, yaitu harus meminta maaf atau menyelesaikan muamalatnya. Orang hutang kepada orang lain, kemudian dia tidak mau membayar, ini zalim, Pak. Maka nanti kalau di dunia tidak dibayar, di akhirat dia akan membayar, harus membayar. Makanya Nabi pernah bertanya, siapakah orang yang muflis? Sahabat ditanya, manil muflis, siapakah orang yang muflis? Sahabat menjawab, orang yang punya harta yang banyak tetapi hutangnya lebih banyak, sabda Nabi. Oh, para sahabat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya muflis adalah orang yang ketika di dunia dia banyak amal, tetapi dia mendolimi si fulan, mendolimi si fulan, mendolimi si fulan. Akhirnya ketika di mahkamah Allah Ta'ala, amal-amal baiknya masih kurang untuk membayar, sehingga diberikan keburukan dari orang-orang yang didolimi. Punya amal yang banyak, tetapi ternyata tidak ada yang berkesan dalam amalnya. Kenapa? Karena banyak berbuat dolim kepada orang lain. Makanya di situ Allah Ta'ala berfirman, di dunia mungkin dia sudah akan mendapatkan balasan. Orang kok suka mendolimi orang, atau mendolimi saudaranya, atau mendolimi tetangganya, maka Allah Ta'ala di dunia sudah akan memberikan kehidupan yang susah. Di dunia sudah akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Orang kok dolim kepada Allah Ta'ala, kadang-kadang di dunia sudah diberikan balasan oleh Allah Ta'ala. Ada dalam satu kitab namanya Asarudz Dzunub, pengaruh atau kesan-kesan dosa yang dikerjakan. Orang yang dolim kepada orang tuanya, yakni dosa kepada orang tuanya, biasanya Allah Ta'ala langsung balas cash, dibalas cash. Kalau orang tua doa baik untuk anak, itu tergantung anaknya, tergantung amalan anak. Tapi kalau orang tua kok doa buruk untuk anak, ini cash. Orang tua kok doa buruk untuk anak, ini biasanya Allah Ta'ala langsung balas, langsung berikan. Anak doa baik untuk orang tuanya, ini langsung Allah Ta'ala berikan. Tapi kalau anak kok doa buruk untuk orang tuanya, ini tergantung dari amalan orang tuanya. Makanya ini balasan dari Allah Ta'ala. Ketika seseorang itu berbuat zalim, Allah Ta'ala pasti akan membalas. Bahkan di dalam hadis dikatakan ada 3 orang yang doanya tidak ditolak oleh Allah Ta'ala, walaupun orang itu orang yang maksiat, walaupun orang itu orang kafir. Di antaranya adalah orang yang dizolimi. Di antaranya orang yang dizolimi. Ini walaupun orang itu kafir, kalau orang itu kok dizolimi, maka dia doa akan diterima Allah Ta'ala, walaupun dia kafir. Makanya ulama-ulama dulu, kadang-kadang sahabat-sahabat dulu, ketika mendengar ada orang yang berbuat zalim, itu dia senang. Kenapa? Doanya diterima Allah Ta'ala. Satu ketika Hasan Al-Basri, muridnya datang, Syekh, jenengan digunjing sama fulan bin fulan itu. Siapa? Fulan bin fulan.
katanya jenengan seperti ini, kekurangannya semua diceritakan. Maka kata Hasan Al-Basri, kamu ikut saya. Diajak ke pasar, belanja banyak, kemudian datang untuk ke tempat orang itu, diberikan hadiah. Orang yang menggunjing itu diberikan hadiah. Kata Hasan Al-Basri, saya itu pengen doa saya diterima, saya itu pengen saya buat amal supaya diterima. Ini ada orang memberikan pahala kepada saya. Nah, ini orang yang paham, Pak. Nah, kalau kita kira-kira gimana, Pak? Kita kok digunjing orang atau dijelek-jelekan gitu, mesti kita akan membalas dengan kezaliman lain. Akhirnya ketika kezaliman dibalas dengan kezaliman, apa yang terjadi? Bukan tersebarnya kebaikan, tetapi tersebarnya kemaksiatan, tersebarnya kezaliman. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk apa? La antakimanna mimman ra'a madluman. Yang pertama, orang yang zalim sendiri dia akan mendapatkan azab dari Allah taala. Akan mendapatkan balasan dari Allah taala. Yang kedua, orang yang melihat orang berbuat zalim atau orang dizalimi kok dia mampu kemudian dia tidak menolong. Kembali lagi tadi hadis pertama, unsur ibadallah zaliman kana aumat. Menolong orang yang zalim adalah orang yang melihat orang dizalimi kemudian dia mampu, maka kemudian dia mencegah. Ini berarti menolong orang yang berbuat zalim. Dan sesungguhnya dalam hadis Allah Subhanahu wa taala, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan para pemimpin itu bukan untuk berkuasa, tetapi untuk mencegah orang dari berbuat zalim kepada orang yang dizalimi. Jadi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan pemimpin ini bukan untuk menjadi penguasa, bukan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan pemimpin ini adalah untuk mencegah kezaliman dari orang-orang yang berbuat zalim. Ini tugas utama. Pemimpin apa saja? Ketika kita menjadi keluarga, pemimpin keluarga misalnya, maka kita punya kewajiban untuk mencegah teraniayanya dalam satu keluarga itu. Ketika kita masuk dalam lingkungan lebih atas lagi misalnya, kita menjadi pemimpin dalam lingkungan, maka kita ini punya kewajiban untuk menjaga bagaimana masyarakat tidak saling dizalimi dan saling menzalimi. Ini intinya. Makanya banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan tentang masalah itu. Di sini ditutup dengan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini dalam hadis Arba'in Nawawi ada, Riyadhus Shalihin juga ada. Ya ibadi inni haramtu dzulma, wahai hamba-hambaku sungguhnya aku mengharamkan zalim ala nafsi ke atas diriku. Allah taala tidak pernah berbuat zalim. Allah taala sama sekali tidak pernah berbuat zalim. Allah taala mengharamkan zalim ke atas dirinya. Artinya Allah taala tidak pernah berbuat zalim. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita, ini karena rahmatnya Allah. Ketika Allah taala memberikan azab kepada orang manusia, maka ini karena sifat adilnya Allah. Bukan Allah taala zalim. Ya Allah, kenapa ini satu kampung orangnya taat semua, banyak yang taat kok kemudian engkau azab? Enggak ada orang diberi azab kok satu kampung taat semua. Seandainya satu kampung itu taat semua, kok kemudian diberi azab, itu mungkin ada orang-orang yang menyebabkan kampung itu diazab. Di antaranya apa? Mungkin kanan kirinya maksiat, kampung itu tidak mengurus, tidak menghiraukan. Atau mungkin di kampung itu ada orang-orang yang maksiat tetapi secara sembunyi-sembunyi. Mungkin maksiat-maksiat yang mereka tidak sadari. Karena Allah Ta'ala tidak mungkin mengazab satu kampung di mana kampung itu masih ada orang-orang yang taat kepada Allah Ta'ala. Seandainya Allah Ta'ala memberikan azab, maka itu mungkin ada dua, diberikan kepada orang yang maksiat sebagai azab, diberikan kepada orang-orang yang taat untuk meningkatkan derajatnya, atau mungkin untuk memberikan peringatan kepadanya, untuk meningkatkan derajat. Makanya Allah Ta'ala tidak pernah berbuat zalim.
wa ja'altuhu muharraman bainakum, dan aku menjadikan kedzaliman itu diharamkan di antara kalian. Fala tadzalamu, janganlah kalian saling mendolimi. Kenapa kok orang itu bisa berbuat dolim? Karena semua menuntut hak. Coba kalau sifat umat ini sebagaimana sifatnya para sahabat, Masya Allah, mereka bukan berebut untuk menuntut hak, tetapi berebut untuk menunaikan kewajiban. Mereka berebut untuk memberikan hak kepada orang lain. Nih, ada dua cerita yang Masya Allah zaman sahabat itu. Ada satu orang dikasih kepala kambing, Pak. Begitu diterima, ini kepala kambing diterima, dia mikir, tetangga saya kayaknya kok lebih butuh daripada saya. Dalam keadaan lapar, anaknya juga lapar, keluarganya lapar, dikasih hadiah kepala kambing, mikir tetangganya lebih butuh. Akhirnya dikirimkan kepada tetangganya. Tetangganya yang menerima mikir lagi, Pak, ini kok tetangga saya kayaknya lebih butuh. Dikirimkan lagi kepada tetangganya, sampai kepala kambing ini berputar ke 7 rumah. Coba, sampai keliling 7 rumah. Yang ke-7 ini mikir, kayaknya tetangga saya lebih butuh. Diberikan kepada orang pertama lagi, kaget ya, lu kok sampai sini lagi. Nih, coba, sekarang mana ada orang seperti ini, Pak? Nih, kalau orang kok sekarang dapat hadiah, boro-boro kok mikir tetangganya, Pak. Nih, apalagi kok dikasihkan semuanya. Akhirnya kepala kambing itu dimasak, dibanyakkan kuahnya, dibagi 7 rumah. Subhanallah. Ini diceritakan dalam kisah sahabat. Ada lagi satu kisah dalam peperangan, sudah mau meninggal dunia, sudah mau mati nih Pak sahabat ini, teriak minta air sama saudaranya. Orang mau meninggal itu kehausan, Pak, dikasih air, didatangkan air, sudah mau mati, Pak. Dengar tetangganya, temannya sudah teriak-teriak air. Dia bilang, memberikan isyarat, suruh ngasihkan temannya. Nih, teman saya kayaknya lebih butuh. Akhirnya diberikan kepada temannya. Temannya juga gitu. Di sampingnya lagi ada orang teriak minta air. Akhirnya dia pun isyarat, karena udah nggak bisa bicara, isyarat kasihkan temannya. Lari kepada orang ketiga, ternyata orang ketiga sudah meninggal. Karena meninggal, balik lagi orang kedua pun meninggal, balik lagi orang pertama pun meninggal. Coba, dalam keadaan sudah mau meninggal masih memikirkan saudaranya. Kalau kita bagaimana, Pak? Maka pantas kalau sahabat ini menjadi orang terbaik. Bahkan Allah Ta'ala ceritakan dalam ayat Al-Quran, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mengalahkan dirinya untuk orang lain walaupun dalam keadaan mereka sangat-sangat membutuhkan. Rasul ada tamu, maka diumumkan, biasanya Rasulullah itu kalau ada tamu diumumkan siapa yang siap menjamu tamu saya, karena kadang-kadang di rumah Nabi juga nggak ada apa-apa. Maka satu orang Ansor angkat tangan, saya ya Rasulullah. Bawa pulang, Pak. Dibawa pulang, istrinya bingung. Loh, nah kita nggak punya apa-apa, cuma punya makanan anak-anak. Ini pun punya anak kita. Nanti kalian dikasihkan tamu kita, anak kita kelaparan. Maka bapaknya bilang, ya sudah, ini tamunya Rasulullah, pasti berkah. Sekarang kamu tidurkan anak-anak kita. Nah, nanti kalau anak-anak kita sudah tidur, makanannya dikeluarkan. Pas kamu mengeluarkan makanan, saya pura-pura memperbaiki lampu. Coba, jadi makanannya cuma satu untuk satu orang. Ya Allah, begitu dikeluarkan makanannya, bapaknya pura-pura memperbaiki lampu. Selesai makan, tamunya nggak tahu kalau tuan rumahnya kelaparan, Pak. Pagi-pagi habis subuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum manggil orang Ansor itu. Wahai fulan, sesungguhnya Allah Ta'ala senang dengan pelayananmu semalam terhadap tamumu. Allah Ta'ala turunkan ayat, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mengalahkan dirinya untuk saudaranya walaupun dirinya dalam keadaan sangat-sangat membutuhkan. Kira-kira kita, Pak, gimana? Nih, tetangganya butuh kok di kulkas, kira-kira gimana? Di kulkas masih penuh, Pak. Gimana? Di kulkas masih penuh. Ini pun kadang-kadang nggak kemakan. Kulkas itu disimpan
besok lagi. Apalagi ibu-ibu, masya Allah ini sudah malam, tidak ada yang makan, udah Pak nggak apa-apa, besok sudah masak lain lagi. Akhirnya numpuk akhirnya buang juga, kan gitu nggak? Apakah ini tidak dolim? Ya dolim. Kita dolim. Makanya Allah Ta'ala perintahkan kepada kita, fala tadzalamu, janganlah kalian saling mendolimi. Ya ibadi kullukum dolun, wahai hambaku, sungguhnya kalian adalah tersesat. Illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku berikan petunjuk. Fastahduni, maka mintalah petunjuk kepadaku. Ahdikum, aku akan memberikan petunjuk kepada kalian. Ya ibadi kullukum ja'i illa man at'amtuhu, kalian semua lapar kecuali yang aku berikan makanan. Fastat'imuni ut'imkum, maka mintalah makanan kepadaku, aku akan memberikan makan kepada kalian. Ya ibadi kullukum arin, wahai hambaku, kalian semua adalah telanjang. Ilaman kasautuhu, kecuali yang aku berikan pakaian kepadanya. Fastaksuni, maka mintalah pakaian kepadaku. Aksukum, aku akan memberikan pakaian kepada kalian. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan nahar, wahai hambaku, kalian membuat kesalahan pada malam dan siang hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, aku akan memberikan ampunan dosa seluruhnya. Ghairu syirki, kecuali syirik. Tadi kami sampaikan kenapa? Karena syirik ini adalah dosa yang sangat besar. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mintalah ampun kepadaku, aku akan mengampuni kepada kalian. Ya ibadi innakum lan tablughu dzurri fatadurruni, wahai hambaku, kalian tidak akan mungkin sampai untuk memberikan madarat kepadaku. Fatadurruni, kemudian kalian memberikan madarat kepadaku. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni, dan kalian tidak akan sampai memberikan manfaat kepadaku sehingga kalian memberikan kemanfaatan kepadaku. Kita enggak mungkin beri manfaat kepada Allah, enggak mungkin memberikan madarat kepada Allah. Ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Wahai hambaku, seandainya orang awal kalian mulai dari Nabi Adam, wa akhirakum, orang yang lahir terakhir sebelum kiamat, wa insakum, manusia kalian, wa jinnakum, jin kalian, kanu ala atqa qalbi rajulin, semuanya hatinya takwa semua sebagaimana seorang yang paling takwa. Misalnya ini paling takwa di antara kita siapa? Rasulullah, pasti. Seandainya seluruh orang, seluruh manusia, seluruh jin itu kok hatinya takwanya seperti Rasulullah Muhammad semua misalnya, Allahumma sholli alaihi, maka itu tidak akan menambah keagungan Allah sedikit pun. Allah Ta'ala sudah agung. Jadi kalau kita taat ini bukan menambah keagungan Allah. Kalau kita sholat, kita taat, kita sedekah, kita kita puasa, ini bukan menambah keagungan Allah. Kita takwa bukan menambah keagungan Allah, tetapi kita yang butuh kepada Allah. Ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Wahai hambaku, seandainya orang awal kalian, akhir kalian, manusia kalian, jin kalian, mereka menjadi orang yang paling buruk hatinya sebagaimana orang yang paling buruk hatinya seluruh dunia ini dari kalian semua, maka tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun. Nah, paling maksiat, orang paling rusuh di atas permukaan bumi ini siapa? Dosanya paling besar. Katakanlah Fir'aun. Fir'aun itu masya Allah dosanya paling besar Pak. Seluruh dari mulai zaman dulu sampai bahkan iblis pun kalah sama dosanya Fir'aun. Ini kami pernah cerita ketika Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, saya ini adalah Tuhan kalian yang tinggi, maka yang pertama kali nyamperi Fir'aun itu iblis. Kata iblis, Fir'aun, sampean terlalu berani, hancur sampean. Sampean itu bisa maksiat yang ngajari saya, tapi saya sampai sekarang nggak pernah berani ngaku Tuhan. Nah, sampean baru kemarin sore kok sudah berani ngaku Tuhan. Makanya Allah telah hancurkan dengan sehancur-hancurnya. Kenapa? Karena berani ngaku Tuhan. Seandainya kok orang seluruh dunia itu kok seperti Fir'aun semua misalnya, jinnya juga sama seperti Fir'aun semua, maka itu tidak akan mengurangi keagungan Allah Ta'ala. Jadi bukan berarti kalau kita maksiat kemudian kerajaan Allah Ta'ala berkurang, keagungan Allah Ta'ala berkurang, Allah Ta'ala menjadi kecil, tidak.
Ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu ala sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi syai'an illa kama yang usul mihyatu udkhila fil bahr. Wahai hambaku, seandainya orang awal kalian sampai orang akhir kalian, manusianya, jinnya, semuanya dikumpulkan ala sa'idin wahidin dari satu tempat, fasa'aluni, kemudian mereka meminta semua kepadaku, hajatnya disampaikan semuanya, ditunaikan semuanya oleh Allah Ta'ala, fa'ataitu, aku memberikan kula insanin mas'alah tahu, setiap apa yang diminta. Maka mana kosom dzalika mimma indi syai'an, tidak akan mengurangi sedikit pun apa yang ada di khazanahku, di dalam simpanan Allah Ta'ala, tidak mengurangi sedikit pun, kecuali hanya seperti jarum yang dicelupkan di dalam lautan kemudian diangkat, air yang nempel di jarum ini hajat-hajat manusia semuanya, lautan ini simpanan Allah Ta'ala. Jadi nggak usah khawatir Pak, nggak usah khawatir. Kita minta kepada Allah Ta'ala, nggak usah melihat kondisi kita. Kadang-kadang kita ini aneh Pak, dalam keadaan taat kita seneng minta kepada Allah, giliran kita sholat sunnah nggak pernah, jamaah juga jarang, baca Quran pun tidak, mau minta saja takut kita Pak. Duh, saya ini mau minta pada Allah Ta'ala malu. Kenapa? Saya ini kok sekarang lagi males. Kalau ibu-ibu lagi halangan biasanya mau doa saja nggak berani. Kenapa? Nggak sholat. Coba ini. Padahal Allah Ta'ala tidak pernah melihat kayak gitu. Pokoknya hambaku minta, aku akan beri. Ini janji Allah Ta'ala. Ud'uni astajib lakum. Sudah, itu perintah Allah. Saya pernah sampaikan, setan itu maksiatnya besar Pak, provokator sampai mengeluarkan Nabi Adam dan Sayyidatina Hawa ke bumi. Niki. Bahkan Allah Ta'ala usir dari surga. Niki. Dan tidak boleh kembali lagi. Niki. Bahkan dilaknat oleh Allah Ta'ala. Tapi setan masih minta kepada Allah Ta'ala. Apa kata iblis? Qala fa'angdirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, kalau engkau mau menyiksa aku, tunda siksaanku sampai hari kiamat. Ini anak baru maksiat Pak. Iblis ini baru selesai maksiat, dibentak sama Allah, diusir ke bumi, minta sama Allah. Bukan habis sholat, bukan habis puasa, bukan habis maksiat, minta kepada Allah Ta'ala. Tidak malu minta kepada Allah. Qala fa'angdirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tunda adabku sampai hari kiamat. Allah Ta'ala pun langsung jawab, anta minal mungdarin, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang ditunda azabnya. Coba, orang yang habis maksiat minta kepada Allah, Allah Ta'ala ijabah doanya. Coba, apalagi kita Pak. Makanya nggak usah khawatir. Niki, kita ini baru lemes, mau sholat males, tahajud juga jarang, puasa juga enggak. Aduh Pak Ustadz, mau doa ini takut kalau enggak diijabah. Loh, ijabah itu janjinya Allah. Makanya kita minta kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, seandainya semua diijabah semua, itu belum menyentuh sedikit pun terhadap simpanan Allah. Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha. Wahai hambaku, sesungguhnya ini adalah amal-amal kalian, aku pasti akan menghitungnya atau membalasnya lakum, untuk kalian. Summa uwaffiyakum iyaha. Aku akan menghitungnya, kemudian aku akan tunaikan amalan-amalan itu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang mengamalkan dan menerangkan hadis ini dengan jelas sekali Sayyidah Aisyah. Ada orang peminta-minta nih, kemudian sama Aisyah dikasihkan, ada yang mengatakan 1 biji kurma, ada yang mengatakan separuh kurma. Pembantunya bilang, ya Aisyah, ya Ummul Mukminin, cuma segitu, nggak usah saja katanya. Ini istri presiden Pak, istri Nabi, sedekah cuma 1 kurma. 1 kurma itu dimakan tidak mengenyangkan, ya enggak, hilang pun tidak kehilangan, kan gitu. Kita punya kurma di rumah, hilang 1, tahu nggak tahu, kecuali kalau tinggal 1 Pak. Sayyidah Aisyah memberikan cuma 1 kurma, sampai
Pembantunya ini mengatakan, ya Sayyidah Aisyah, kenapa kok cuma satu kurma, nggak usah saja, malu rasanya. Nih kata Aisyah, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Satu biji kurma ini berapa dzarrah ini? Satu biji kurma ini berapa dzarrah? Jangan engkau menganggap ini kecil. Allah Ta'ala akan senantiasa menganggap besar. Allah SWT pasti akan memberikan. Di sini juga demikian. Innama hiya a'malukum, ini adalah amal-amal kalian. Siha, aku akan menghitungnya. Lakum, untuk kalian. Summa wafiyakum iyaha, kemudian aku akan menunaikannya, aku akan membalasnya. Faman wajada khairan falyahmadillah, waman wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Barang siapa yang menemukan kebaikan, maka pujilah Allah. Dan kalau menemukan selain kebaikan, yakni keburukan dalam dirinya, maka jangan mencela kecuali terhadap dirinya. Bukan berarti mencela diri, Pak, tetapi di sini menjadikan dirinya sebagai orang, menganggap dirinya orang yang dolim, mengaku Rabbana dolamna. Bukan kayak orang sekarang, Pak, diberi ujian oleh Allah Ta'ala, ya Allah, apa dosaku kok sampai seperti ini ujianku, sampai nggak tahu dosanya, Pak. Coba, apa saking bodohnya atau saking banyaknya? Kadang-kadang ada orang, ya Allah, saya ini apa tuh ya dosa saya itu kok sampai mendapatkan ujian seperti ini. Bapak mau tahu ujiannya besar itu kenapa dosanya? Dosa yang paling besar yang sekarang kita kerjakan itu, kita lemah di dalam sholat. Kemudian kita juga tidak peduli dengan orang lain dalam masalah sholat. Umat ini umat dakwah, kita sholat berangkat sendirian, ada orang nongkrong tidak samperin, ini dosa, Pak. Loh, itu dosa tuh, baru tahu tuh kalau itu dosa. Oh, kalau nggak tahu kan nggak dapat hukum. Kata siapa nih? Ada razia, Bapak nggak pakai helm, nih disemprit. Bapak bilang, oh saya nggak tahu, Pak, kalau nggak pakai helm ini pelanggaran, kira-kira tilang nggak? Ya ditilang. Kalau sekarang kok bilang nggak tahu, ini sudah ketinggalan. Kalau dulu zaman awal-awal Islam mungkin orang mengatakan nggak tahu bisa, Pak. Tapi kalau sekarang, apalagi hidup di tengah-tengah kota Jakarta, kok bilang nggak tahu, wah ini salah ini. Makanya sekarang ini, Masya Allah, kalau kita kok berbuat maksiat, maka kita cepat-cepat tobat. Kalau kita tidak merasa berbuat maksiat, maka malam kita menangis kepada Allah Ta'ala, ya Allah, kenapa kok dalam hati saya ini tidak ada perasaan berbuat maksiat kepada Engkau, padahal setiap hari aku maksiat kepada Engkau. Yang namanya orang maksiat, kalau dia kok tahu atau sadar maksiat, maka dia akan cepat tobat. Tapi kalau tidak sadar dan dirinya maksiat, maka nggak akan tobat-tobat. Makanya kalau orang dangdutan itu memang dosa, Pak, tapi itu lebih baik daripada dia dangdutan niatnya dakwah. Ada bahasa nada dan dakwah, ada bahasa goyang dakwah. Kira-kira tobat nggak kalau kayak gitu? Kira-kira tobat nggak? Ada orang namanya bahasanya goyang dakwah, yang satu orkes nih, yang orkes dia merasa dosa, ada harapan untuk tobat. Yang satu sama-sama jogetan di atas panggung, merasa ini adalah dakwah, ini merasa adalah agama. Kira-kira tobat nggak? Nggak mungkin tobat. Said Ramadan Al-Buti menulis dalam satu bukunya, Ar-Riddah wala Abu Bakrin laha, kemurtadan dan tidak ada Abu Bakar di dalamnya. Itu Masya Allah, ternyata orang-orang yang maksiat yang dibungkus dengan ketaatan itu lebih berbahaya daripada maksiat yang nampak permukaannya maksiat. Ada orang yang maksiat tetapi merasa berjuang, ada orang yang maksiat tetapi merasa taat. Itu susah untuk tobat, Pak. Itu susah untuk tobat. Kenapa? Karena dia merasa ini adalah ketaatan. Kenapa? Karena dia merasa ini dapat pahala, padahal dia telah melecehkan agama. Dia dalam kondisi merusak agama, sementara dia merasa membangun agama. Lah kapan tobatnya? Makanya kalau kita menemukan diri kita kok setiap hari tidak pernah merasa dolim, kita menangis kepada Allah Ta'ala. Bagaimana tidak? Nabi saja diajarkan Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana. Setiap hari Nabi berdoa itu.
Abu Bakar, Rabbi inni dzalamtu nafsi dzulman kabira fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Lah kita kok merasa saya ini setiap hari alhamdulillah nggak pernah berbuat maksiat. Oh, ini yang perlu dibahas dalam hati kita, Pak. Ini yang perlu kita koreksi. Kalau kita tidak merasa diri kita ini maksiat, maka sesungguhnya kita terjerumus dalam maksiat. Kalau kita tidak merasa dosa, justru perasaan kita ini kita sedang berdosa di hadapan Allah. Makanya kalau kita tidak pernah merasa berbuat dolim, sesungguhnya perasaan itu kita sedang berbuat dolim pada diri kita. Maka kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala, kalau ada orang yang didolimi, kita cegah, kita tolong orang yang didolimi. Kalau ada orang yang berbuat dolim, kita cegah. Kalau diri kita kok mau berbuat dolim, kita tahan. Kalau kita didolimi, kita belajar untuk memaafkan. Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, seperti apa kedoliman keluarganya, kakak-kakaknya, coba mau dibunuh, akhirnya dibuang. Masya Allah, perjalanan hidup Nabi Yusuf mulai dari kecil sampai menjadi menteri itu, Pak, itu dalam tekanan kedoliman adiknya, kakaknya. Nih, begitu mereka datang dalam keadaan terhina, mereka minta bantuan, Masya Allah, mereka sudah ketakutan semua. Apa kata Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam? La tasriba alaikumul yaum, nggak ada dendam hari ini ke atas kalian, sudah dimaafkan semua. Masya Allah. Rasulullah diusir dari Mekah dalam keadaan dihinakan oleh mereka. Sudah pergi saja masih dikejar-kejar. Sudah di Madinah pun masih didolimi terus, masih diperangi. Mau umroh dicegah, coba. Tapi begitu Fathu Makkah, Nabi masuk dalam keadaan menang. Seandainya Nabi mengatakan semua bunuh semua orang Quraisy, selesai semua. Sampai Sa'ad bin Ubadah mengatakan, al yaum yaumul malhamah, hari ini adalah hari pembantaian, kata Sa'ad bin Ubadah. Abu Sofyan gemeter, waduh, kalau benar-benar yaumul malhamah habis orang Quraisy. Maka Abu Sofyan mengatakan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, apa benar hari ini hari pembantaian? Siapa yang mengatakan demikian? Sa'ad bin Ubadah. Maka kemudian Rasulullah, la al yaum yaumul marhamah, hari ini adalah hari kasih sayang. Jadi di saat Nabi diusir seperti itu, balik ke Mekah dengan kasih sayang. Ketika mereka semua dikumpulkan oleh Rasulullah dalam keadaan kalah, Nabi mengatakan, apa yang kalian lihat pada diriku? Engkau adalah orang yang mulia, anaknya orang yang mulia. Masya Allah. Nabi SAW bersabda, ulanglah kalian, sesungguhnya kalian telah dimaafkan. Coba, bagaimana tidak, orang yang begitu besar hatinya, itu pun masih menganggap dirinya adalah orang yang berbuat zalim. Nah, kalau diri kita, maka kita senantiasa mengoreksi hati kita. Jangan sampai kita mendolimi diri kita juga kita minimalkan. Mendolimi orang lain apalagi, terutama tetangga kita, terutama teman-teman kita. Orang itu paling banyak dosa itu dengan tetangganya, Pak Bu. Paling banyak dosa dengan tetangganya. Kenapa Nabi Yakub alaihissalatu wassalam dipisahkan dari Yusuf alaihissalam? Gara-garanya masak, asapnya dicium tetangganya nggak dikasih. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ujian, dipisah dari Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam sekian puluh tahun. Sekian puluh tahun. Orang yang paling dicintai sampai matanya buta, mata Nabi Yakub alaihissalam itu. Karena apa? Karena menangis kehilangan Nabi Yusuf. Gara-garanya apa? Cuma masak, asapnya dicium tetangganya nggak dikasih. Berarti kalau seperti itu zalim. Iya, Nabi mengatakan kalau kamu masak berikan mereka bagian daripada apa yang kamu masak, kamu cidukkan sedikit. Kalau tidak mampu, jangan sampai mereka mencium bau daripada asap masakmu. Nah, ini kalau baru masakan. Nah, bagaimana kalau hari-hari ketemu, Pak? Belum lagi nanti menggunjingnya, belum lagi, Masya Allah. Makanya kita belajar dikurangi zalimnya itu. Kalau kita suruh bersih nggak bisa, kita mesti ada, tetapi
semakin tua ini kita mengurangi dolimnya. Caranya bagaimana? Kita sibukkan diri kita dengan ketaatan. Ketemu tetangganya apa yang harus kita sampaikan. Nabi menganjurkan kita salam, Nabi menganjurkan kita senyum, Nabi menganjurkan kita saling berbagi dan lain sebagainya. Saudaranya juga demikian dengan saudaranya. Maka kita jangan sampai, kita usahakan semaksimal mungkin. Kita ulangi lagi, enggak mungkin kita akan bersih dari kedoliman, tetapi Allah Ta'ala berfirman kita diperintahkan untuk meninggalkan kedoliman, maka kita tinggalkan semaksimal mungkin. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepahaman kepada kita. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mudahkan kita untuk meninggalkan kedoliman dan juga menolong orang-orang yang didolimi maupun orang-orang yang berbuat dolim. Amin Allahumma amin. Sebelum ditutup mungkin ada yang mau bertanya dari bapak-bapak atau ibu-ibu, ada yang mau bertanya? Cukup insyaallah. Semoga Allah Ta'ala berikan kepahaman, Allah Ta'ala berikan kekuatan kita untuk amal, dan Allah SWT berikan kekuatan kita untuk menyampaikan kepada saudara kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.